Oke, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Halim Sugiarto di channel YouTube @Forex by Halim. Hari ini kita akan membahas perbedaan antara pasar saham dengan forex, di mana mungkin teman-teman yang sudah melakukan trading di kedua pasar tersebut tentu sudah mengerti perbedaan dari transaksi saham dan transaksi forex. Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru mau belajar atau barangkali sedang membandingkan antara transaksi saham dengan transaksi forex, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari transaksi saham dan transaksi forex. Kalau Anda berbicara investasi, tentu saja investasi adalah suatu waktu yang cukup panjang. Artinya contoh kalau Anda membeli properti ataupun Anda membeli saham tertentu, Anda tentu akan menilai potensi dari saham atau properti tersebut untuk beberapa waktu ke depan. Dan ini makan waktu yang kita bilang mungkin lebih dari mingguan, mungkin dari bulanan, bahkan hingga tahunan. Tetapi kalau berbicara soal trading, baik trading saham maupun trading forex, biasanya trading ini menyangkut waktu yang relatif lebih pendek. Nah, kalau berbicara soal persamaannya, dua-duanya sama-sama mau membeli di harga yang rendah dan menjual di harga yang tinggi. Cuma untuk di dalam transaksi saham, biasanya orang berkewajiban untuk membeli saham dahulu, baru menjualnya di harga yang lebih tinggi. Sementara kalau di transaksi forex, kita mengenal transaksi dua arah, di mana Anda bisa membeli di harga yang rendah untuk berharap harga naik, atau Anda menjual di harga yang tinggi untuk berharap harga turun. Nah, kalau berbicara soal jam atau waktu perdagangan, untuk transaksi saham itu di Indonesia kita waktunya relatif lebih pendek karena biasanya openingnya dari mulai jam 9 pagi hingga jam 15.30 dan itu pun masih diselingi 1 jam istirahat. Sementara kalau Anda melakukan transaksi forex, Anda bisa transaksi mulai dari Senin hingga Jumat itu selama 24 jam non-stop, di mana hari Sabtu dan Minggu itu kita catat sebagai hari libur. Nah, kemudian dari sisi likuiditas, biasanya transaksi forex lebih mudah diserap karena transaksi forex itu biasa kita melakukan sebagai retail, kita membuang ke namanya pialang. Dan pialang ini biasanya akan menyerap dahulu apa yang kita transaksikan. Biasanya misalnya kalau kita mau beli 1 lot atau 2 lot atau 5 lot, kita menjual itu akan langsung diserap oleh pasar. Tetapi kalau di transaksi saham sedikit lebih rumit karena transaksinya sifatnya over the counter, artinya kalau Anda membeli jumlah saham tertentu dan ingin melikuidasi seluruh saham tersebut di harga tertentu, Anda harus punya lawan. Jadi contohnya Anda membeli 1.000 lembar saham, sementara di pasar yang tersedia cuma 500 lembar saham untuk yang bisa menerima order Anda. Jadi Anda harus menjual dulu 500 lembar saham dan kemudian Anda harus menjual lagi mungkin bisa di harga yang lebih rendah karena harga tersebut adalah yang tersedia di pasar. Nah, berbicara mengenai likuiditas, sebenarnya likuiditas ini artinya gini, kalau Anda transaksi saham, sebenarnya lebih cocok cenderung lebih waktunya lebih ke menengah atau ke lebih panjang. Karena kalau trading saham yang jangka pendek ini, Anda benar-benar harus punya informasi akurat dan benar-benar timingnya harus tepat. Dan biasanya marginnya atau jaminan pun ini karena tidak mengandung leverage, di sini Anda harus menggunakan transaksi yang full mount. Jadi kalau transaksi saham Anda nggak bisa transaksi dengan leverage. Anda kalau punya uang 50 juta berarti Anda bisa transaksi saham 50 juta. Sementara kalau di transaksi forex tidak. Anda punya uang 50 juta, Anda bisa melakukan transaksi mungkin lebih besar daripada jumlah uang Anda. Bisa menjadi 1:20, bisa 1:50, bahkan 1:100. Jadi artinya kalau Anda punya uang 50 juta, Anda bisa melakukan transaksi hingga dengan 5 miliar rupiah. Jadi artinya kenapa? Karena ada leverage ini. Nah, tentu saja transaksi leverage ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan transaksi yang full margin seperti di saham. Karena transaksi leverage mengandung pengertian bahwa persentase kerugian yang Anda alami itu akan seolah-olah secara nilai nominal terasa besar. Padahal pergerakan pasar forex boleh dibilang secara mingguan atau bulanan jauh lebih stabil dibandingkan harga saham persatuan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam transaksi forex ini bahwa kita berhubungan atau berhadapan dengan mata uang suatu negara. Sehingga volatilitasnya boleh dibilang lebih terkontrol. Jadi dalam 1 bulan kalau misal pun perubahan pun itu kisaran cuma 5-10% aja. Itu pun sudah sangat besar. Tetapi kalau di saham karena menyangkut keuangan dari atau sistem dari saham tersebut, itu nilai saham bisa berfluktuatif. Bahkan kalau dalam saham blue chip pun Anda bisa bergerak lebih dari 10% dalam 1 bulan jika ada sentimen positif yang mendorong, dan harga bisa turun lebih dari 10% jika ada sentimen negatif yang mendorong seperti itu. Nah,
Berbicara soal waktu, leverage, dan likuiditas, tadi Anda sudah tahu semua. Tinggal Anda sendiri menentukan apakah Anda ingin melakukan transaksi atau trading forex atau kan trading saham, tergantung sesuai dengan karakter risiko yang bisa Anda pahami. Oke, demikian info tips dari saya, Halim Sugiarto. Yang penting Anda trading secara realistis, rasional, dan terukur. Ya. Jumpa lagi next di tips berikutnya di channel YouTube saya @forex by Halim. Keep healthy and stay focused.